Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan materi VLSM atau Variable Length Subnet Mask. Apa itu VLSM? VLSM adalah jenis perhitungan subnetting di mana panjang subnet mask yang kita berikan akan disesuaikan dengan banyaknya jumlah host di setiap subnet tersebut. Baik, langsung saja contohnya di sini ada kasus sebuah kawasan industri di kota ABC memiliki 3 gedung di mana gedung A terdapat 102 PC, gedung B terdapat 6 PC, gedung C terdapat 32 PC, kemudian penghubung gedung A dan gedung B itu ada 2 host, kemudian penghubung gedung B dan gedung C terdapat 2 host. Kemudian IP yang diberikan itu, IP yang disediakan 192.168.19.0. Nah, cara menghitung VLSM sendiri ini kita cari host yang paling besar. Host yang paling besar kan ada di gedung A. Nah, maka gedung A ini akan dihitung paling pertama. Gedung A. Nah, gedung A ini ada 102 PC. 102 host. Kemudian kita cari host yang valid. Host yang valid itu dua pangkat 7 dikurangi 2 sama dengan 126. Nah, kenapa di sini sebenarnya rumusnya itu 2 pangkat N dikurangi 2. Nah, N-nya itu tergantung hostnya. Tidak boleh kurang dari hostnya. Nah, karena 2 pangkat 6 dikurangi 2 itu masih kurang dari 102, maka yang mendekati, yang lebih dari hostnya tersebut 2 pangkat 7. Itu 128, kemudian dikurangi 2 menjadi 126. Kemudian subnet masknya ini kita cari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nolnya ini ada 7. Itu berarti kan satunya ini ada 1. 1, nolnya ini ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena ini menggunakan kelas C, maka hostnya itu yang kita perhatikan yang di sini. Yang ini itu 1 terus, karena yang studi kasus ini tuh di kelas C. Kemudian kita desimalkan 255.255.255.128. Kemudian kita cari net ID. Kita cari range. Kemudian kita cari broadcast. Nah, net ID itu IP yang paling awal. IP yang disediakan itu 192.168.19.0. Kemudian range-nya itu 192.168.19. Karena titik 0 itu sudah dipakai untuk ID. Nah, range-nya itu titik 1 sampai 192.168.19.126. Kemudian broadcast-nya itu 192.168.19.127. Nah, ini yang rumus host yang valid ini kenapa ada negatif 2? Nah, 2 ini tuh buat ini IP net ID sama IP broadcast gitu. Dan yang valid itu yang ini. 1 sampai 126.
Setelah itu kita cari gedung terbanyak kedua, yaitu gedung C. Gedung C, kita copy aja biar agak cepat. Nah, itu gedung C ada 32 isi. Host yang valid itu 2 pangkat 6 dikurangi 2. Ada 62. Kenapa enggak 2 pangkat 5? Karena 2 pangkat 5 itu hasilnya 32. Nah, 32-nya kan ini belum terambil net ID sama broadcast. Kalau sudah terambil net ID sama broadcast kan jadi 30. Makanya kan kurang. Nah, kita lebihkan lagi jadi 2 pangkat 6, yaitu 64. Kemudian dikurangi 2 menjadi 62. Kemudian subnet masknya ini, nolnya ini ada 6. Oh iya, yang gedung A ini memiliki prefix 25. Kemudian B memiliki prefix 26. Kemudian net ID-nya ini lanjutan dari broadcast yang ada di gedung A, yaitu 192.168.19.128. Kemudian range-nya itu 129 sampai 190. Kemudian broadcast-nya 191. Kita lanjut di gedung B. Gedung B memiliki 6 PC, 6 host. Nah, karena 6 host, ini host yang valid ini 2 pangkat 3 dikurangi 2, yaitu ada 6. Nah, kan 2 pangkat 3 itu kan 8. 8 dikurangi 2 kan 6. Nah, ini kan pas kalau ini. Kemudian nolnya ini ada 3. Kemudian subnet masknya itu 255.255.255.248. Net ID-nya 192.168.19.192. Range-nya ini 192.168.19.193 sampai 192.168.19.198. Kan ini range-nya itu kan 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kan ada 6. Kemudian broadcast-nya ini 199. Nah, ini. Kemudian kita lanjut di penghubung gedung A dan gedung B. Penghubung gedung A dan B. Nah, penghubung gedung A dan gedung B kan ada 2 host. Nah, host yang valid itu 2 pangkat 2 dikurangi 2 sama dengan 2. Nah, jadi nolnya ini ada 2. Kemudian net masknya itu 255.255.255.252. Prefix-nya 30.
Yang ini, oh ini lupa ganti. Prefixnya yang gedung C ini 29. 930, kemudian ini lanjutan dari broadcast gedung C, jadinya 200, range-nya ini dimulai dari 201 sampai 202, broadcast-nya jadi 203. Kemudian kita pindah lagi di penghubung gedung B dan C. Ini juga ada dua host, ini sama. Prefix-nya 30. Beda itu net ID-nya itu 204, ini 5, 6, dan ini 207. Nah, setelah itu kita buat tabel gedung. Tuh, ini A, C, B, A dan B, B dan C. Ini ada net ID, ada juga range, kemudian ada broadcast. Nah, ini gedung A tadi net ID-nya itu nih 192.168.19.0. Kita taruh sini. Kemudian range-nya itu titik 1 sampai titik 126. Kemudian broadcast-nya titik 127. Kemudian di gedung C itu di gedung C 128, ini 129 sampai 19, ini gedung B 129 sampai 190. Ini 191. Kemudian di gedung B itu 192, ininya 193 sampai 198, ini 199. Dan di gedung penghubung A dan B ini 200, range-nya itu titik 201 sampai 202. Kemudian broadcast-nya 203. Kemudian di penghubung B dan C ini net ID-nya 204, range-nya itu 205 sampai 206. Kemudian broadcast-nya 207. Tuh. Nah, ini tuh buat mempermudah. Jadi kita buat tabelnya begitu. Setelah itu kita buka Cisco kita praktikkan IP yang sudah kita buat di dalam Cisco. Kita simulasikan. Yang pertama kita buat router ada 3, 1, 2, 3. Kemudian
kita pakai switch. Kemudian ada PC, kita beri PC 2 saja. Di setiap gedung. Setelah itu kita sambungkan dengan kabel strike router. Di switch itu pakai strike karena beda device. Kalau sama device itu menggunakan cross. Kita sambungkan seperti ini. Ini sebenarnya mau fast Ethernet berapa, gigabit Ethernet berapa, ini tuh terserah, tapi diusahakan yang paling awal. Kemudian kita klik di router, kemudian kita klik HWIC2T, kita off-kan routernya terlebih dahulu, kita drag and drop di sini, kemudian kita on-kan agar bisa kita hubungkan dengan serial DCE. Kita lakukan dengan ketiga router tersebut. Jangan lupa di-on-kan. Nah, setelah itu kita sambungkan serial 0 ini. Nah, setelah itu kita beri nama biar tidak bingung. Ini tuh gedung A. Gedung A, gedung B, gedung C. Nah, kita rapikan biar enak dipandang. Kemudian IP yang IP range pada gedung A tadi, kita lihat gedung A 192.168.19.1 sampai 126. List 1 sampai 1. Dan ini juga 168.19 titik gedung B titik 198. Benar berapa tadi? 193 sampai 198. 193 sampai 198. 198. Kita taruh bawah saja biar
Kemudian gedung C ini 129 sampai 190. 129 sampai 190. Nah, udah kita ini aja. Setelah itu kita setting di gedung A terlebih dahulu. Nah, sebenarnya bisa kita setting di sini. Nah, di sini juga bisa, tapi saya akan men-settingnya di CLI. Gitu. Kita isi dulu biar dari awal. Nah, yang pertama kita enablekan terlebih dahulu. Kemudian conft. Nah, conft ini configure terminal. Bisa diketik hanya conft gitu. Kemudian kita atur gigabyte-nya tadi di router. Kita int g tadi kan gigabyte-nya 0/0. Nah, kita pilih yang 0/0 dan kita isi IP8 itu 192.168.19.1. Nah, 1 kan dari yang range paling awal ini digunakan untuk router. Kemudian subnet mask-nya 255.255.255.128. Enter. Jangan lupa kita deskripsikan dash link LAN gedung A. Jangan lupa kita no sh agar IP ini tuh bisa tersimpan. Setelah itu kita keluar X dari konfigurasi di Ethernet G0/0. Sekarang kita atur DHCP agar hostnya ini tuh bisa mendapatkan IP itu secara otomatis dari router. Jadi hostnya itu nggak perlu susah-susah men-setting IP-nya manual satu persatu. Dia ketika terhubung akan mendapatkan IP secara otomatis. Kita IP DHCP pool LAN gedung A. Kita maaf ada kesalahan. Kita atur IP DHCP LAN gedung A, kemudian kita ketik network 192.168.19, kita isi ID-nya. ID dari gedung A kan titik 0. Kemudian 255.255.128. Kita enter. Maaf, ada yang salah ini. Kita ulangi aja. Oh, typo ternyata. Network 192.168.19.0 dan subnet masknya 255.255.255.128. Nah, sekarang berhasil. Kemudian default routernya
itu 192.168.19. Nah, ini default router itu IP routernya tadi .1. Nah, ini .1. Jadinya 19.1. Dia kita enter. Setelah itu kita setting interface serialnya. Itu yang pertama INT SE tadi kan berada di port 0/1/0. Enter dan AP8. AP8-nya ini 192.168.19.201. Terus subnet masknya itu 255.255.255.252. Dan kita beri deskripsi des link to gedung B. Nah, ini tuh maksudnya IP serial ini tuh buat menghubungkan di gedung B. Gitu. Makanya saya beri deskripsi link to gedung B. Kemudian kita kasih clock rate. Clock rate-nya itu 4 juta. Nah, setelah itu jangan lupa di no sh agar bisa ke save IP-nya itu. Setelah itu kita cek apakah sudah berhasil hostnya mendapatkan IP. Nah, ini DHCP request successful. Nah, hostnya ini dimulai dari dari PC-nya ini dimulai dari 192.168.19.2 karena 19.1-nya itu sudah terpakai di gedung A. Gitu. Setelah itu ini juga kita atur DHCP. Kita atur di gedung B. Kita buka CLI. Ini kita no. Oh iya, yang ini belum aku ganti hostname-nya. Exit maksudnya hostname gedung A. Oh. Nah, ini hostname gedung A. Nah, ini kan sudah terganti. Jadi routernya ini namanya gedung A. Kemudian di gedung B juga sama. Kita enablekan terlebih dahulu. Dan kita buka configuration terminal. Kita ganti hostname. Jadi gedung B. Setelah itu sama konfigurasinya seperti gedung A. Kita atur dulu di interface G0/0 yaitu nt G0/0 gigabit. Nah, setelah itu kita ketik AP8 buat ngeset AP8 192.168.19.193, subnet masknya 255.255.255.248. Kemudian kita beri, ada yang salah lagi nih, IP8. Kita ketik lagi aja IP8 192.168.19.2
168.19. Oh, 255-nya terlalu banyak. 248. Nah, itu kita beri deskripsi des link line gedung B. Jangan lupa kita start. Nah, no. Setelah itu kita beri settingan DHCP. DHCP IP DHCP pool LAN gedung B enter network 192.168.19. Nah, networknya ini berapa? 192.255.255.255.248. Nah, enter. Kemudian default routernya itu 192.168.19.193. Setelah itu kita atur di interface serial int se 0/0/0/1/0 yang terhubung di gedung A ini. Kita enter. Kemudian kita beri IP 192.168.19.202. Kemudian subnet masknya 255.255.255.252. Dan kita beri deskripsi des link to gedung A. Nah, setelah itu kita restart no sh. Setelah itu kita setelah gedung B ini tersambung di gedung A, maka gedung B ini juga akan tersambung di gedung C. Nah, di gedung C ini di sini int se di port 0/1/1. Kemudian kita beri IP 192.168.19.205. 255. Kita beri deskripsi des link to gedung C. Enter. Kemudian no sh. Oh iya, lupa diberi clock rate 4 juta. Nah, ini yang diberi clock rate ini tuh biasanya yang kita bisa cek di sini yang ada gambar jamnya, nanti kelihatan reference. Nah, ini. Nah, ini kan di gedung A tadi kan diberi clock rate yang ada jamnya. Pokoknya yang ada lambang jamnya ini diberi clock rate bisa. Ini kan yang diberi clock rate kan yang B ke C. Nah, maka yang penghubung dari B ini diberi clock rate. Dan jangan lupa di note. Setelah itu kita pindah di gedung C. No, kita enablekan terlebih dahulu.
T. Kemudian kita ganti namanya menjadi gedung C. Nah, setelah itu kita atur di interface G0/0. Kita beri IP add 192.168.19.255.255.255.192. Setelah itu kita beri deskripsi link LAN gedung C. Kemudian kita restart dengan no sh. Setelah itu kita atur agar usernya itu bisa mendapatkan IP secara otomatis. IP DHCP pool LAN gedung C. Itu kita isi networknya itu network 192.168.19.128. Tim subnet masknya 255.255.255.192. Kita enter. Kemudian default routernya itu 192.168.19.129. Yaitu IP yang ada di router. Nah, kemudian kita keluar, kita atur interface serial nt se 0/1/1 IP add 192.168.19.206. Subnet masknya 255.255.255.252. Kemudian kita beri deskripsi link to gedung B. Dan kita restart no sh. Nah, kemudian kita cek. Kita beri DHCP terlebih dahulu, tadi kan belum. Ini terkadang bisa melompat. Yang penting tuh berada di range. Mungkin bisa 196, tapi itu jarang terjadi. Biasanya itu urut. Ya, udah successful semua. Kita cek. Progress, oh ini masih failed. Nah, ini tuh maklum, pertama kita coba ping itu masih violet. Emang pertama percobaan itu biasanya emang violet. Kemudian percobaan selanjutnya sampai seterusnya itu akan sukses. Nah, gitu. Kemudian kita cek. Ini akan violet terlebih dahulu. Dan kita restart, maka akan berubah menjadi sukses. Juga. Nah, sukses. Kemudian kita coba router dengan router. Sudah sukses. Router ini juga sukses. Nah, apakah router gedung A dan gedung C itu sukses? Nah, karena belum sukses, kita atur lagi menggunakan IP route. Kita routingkan agar gedung A itu bisa terhubung di gedung C. Nah, kita ketik kita enablekan kita ketik IP route
192.168 19.204. Nah, 204 ini adalah IP ini. 204 itu NetID BC. Kita beri tanda aja biar enak. 19.204 dan ini 192.168 19.200. Nah, ini tuh kayak net ID-nya networknya si penghubung gedung B dan gedung C. Nah, ini itu didapat dari situ. Kemudian netmask-nya kan 255.255.255.252. Kemudian ini tuh gerbangnya. IP yang ketiga ini gerbangnya. Si gedung A ini mau ke gedung C lewat mana? Nah, lewat dari gedung B. IP gedung B pada serial kan 202. Nah, pertama si gedung A ini mau ke gedung C kan melewati gedung B terlebih dahulu. Nah, maka yang di sini tuh ditulis 202. Tuh. Kemudian kita routingkan lagi agar sesama user yang ada di setiap gedung itu bisa terhubung di gedung lain, user di gedung lain. Nah, kita routingkan lagi 192.168.19.192. Kemudian subnet masknya ini 248. Yang ini tetap. Nah, 192.168.19.192 ini kan network dari si gedung B. Nah, ini network dari gedung B yang sudah kita hitung tadi. Kemudian ini tuh pintu yang pertama kali dilewati. Itu analoginya seperti itu. Ini tuh pintu yang pertama kali dilewati di gedung A. Kita enter. Kemudian setelah si gedung A, user gedung A ini bisa mengakses gedung B, kemudian gedung A juga ingin mengakses, juga ingin terhubung di gedung user yang ada di gedung C. Sama IP root, networknya itu 128, kemudian netmask-nya itu 1.192. Kemudian ini juga sama, yang terakhir ini pintu yang pertama kali dilewati itu titik 202. Kita enter. Karena si gedung A ini sudah bisa terhubung si gedung B dan C, maka gedung B belum bisa terhubung di gedung user gedung A. Nah, kita routingkan di gedung B agar user yang ada di gedung B ini bisa terhubung di gedung A. Kita IP root sama seperti tadi. Kita cari network user yang ada di gedung A, net ID-nya 192.168.19.0. Kemudian netmask-nya itu 255.255.128. Kemudian ini pintu yang dilewati si gedung B ini kan serial dari gedung A ini kan
192.168.19.201. Nah, maka di sini itu ditulis 19.201. Kita enter. Nah, setelah si gedung B, user yang ada di gedung B ini bisa mengakses di gedung A, maka user gedung B juga ingin mengakses di user gedung C. Caranya sama, routing. Ini nolnya tinggal ganti 128. Kemudian subnet masknya itu .192. Kemudian pintu yang dilewati 206. IP yang ada di gedung C. Serial yang ada di gedung C-nya itu 206. Dan kita enter. Setelah kedua gedung ini bisa mengakses semuanya, tinggal si gedung C. Gedung C ini kita lakukan routing agar bisa terhubung di semua user. Exit. Kemudian IP root 192.168.19. Nah, yang pertama kita routingkan yang ini terlebih dahulu. Si gedung C, router gedung C bisa mengakses, bisa terhubung di gedung A. Biar bisa sama-sama terhubung, kita routingkan 200. Dan subnet masknya 255, 255, 255, 252. Kemudian pintu yang dilewati itu yang ada di gedung B. Yang ini, gedung B sama gedung C, yang serialnya gedung B itu 192.168.19.205. Juga sama, ini tuh 0 itu ID dari gedung A, kemudian subnet masknya itu .128, dan pintu yang dilewatinya itu sama 205. Kemudian jika ingin mengakses user yang ada di gedung B juga bisa. Ini 192, ini 248. Inconsistent address. Bentar, ada yang salah ini. Oh, salah ganti. Ini 248. Nah, hasil. Kemudian kita cek apakah semua ini bisa terhubung. Kita cek. Langsung sukses. Progress failed. Nah, sukses. Kita teskan lagi agar lebih mantap. Nah, sukses. Kemudian di gedung B ke C, sukses. Ini juga sukses. Nah, cek lagi, sukses ya. Kemudian PC yang ada di gedung A mapping di PC yang ada di C, sukses. Ini juga sukses. Nah, begitu teman-teman cara routing agar semuanya itu bisa terhubung. Sekian dari penjelasan saya. Bila ada salah dan kurangnya, mohon maaf. Selamat memperhatikan video saya. Terima kasih.